Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani, nomor absen 6, peserta diklat PKP 3 diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pertama, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Susilawati Harahap, SE, SOS, MSI, sebagai widyaswara pengampu mata pelatihan diagnosa organisasi dan merancang aksi perubahan yang selalu membimbing dan mendampingi serta memberikan masukan, bimbingan, serta arahan dalam proses penyusunan laporan ini. Izinkan saya menyampaikan rancangan aksi perubahan kinerja pelayanan publik, peningkatan pelayanan kepegawaian melalui yang cepat dan akurat, sistem informasi data kepegawaian pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Latar belakang karena tuntutan zaman globalisasi sehingga tuntutan transformasi sistem paperless, elektronik, mailing, dan elektronik absensi sesuai Pergub nomor 264 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas dan fungsi. Terdapat poin pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, suku dinas, kota. Dalam hal ini, pengelolaan kepegawaian internal yang memiliki kesan tidak efektif dan efisien, banyak kertas yang digunakan, kesulitan dalam persetujuan, dan data yang tidak terintegrasi. Adapun tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan. Nomor 1, terwujudnya pelayanan kepegawaian pada izin cuti, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga yang cepat dan akurat. Rencana jangka pendek. Yang kedua, terwujudnya data pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan jenjang yang dimiliki yang cepat dan akurat. Rencana jangka menengah. Yang ketiga, terwujudnya pelayanan kepegawaian yang terintegrasi di suku dinas di Jakarta yang cepat dan akurat. Rencana jangka panjang. Adapun manfaat untuk organisasi, mencari data pegawai mudah, memudahkan pegawai dalam mengusulkan cuti, mempercepat proses usulan, arsip cuti tersimpan dengan baik secara digital. Manfaat untuk stakeholder, kemudahan dalam administrasi kepegawaian, integrasi data, digitalisasi data, kemudahan approval. Penulis mengidentifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya tumpang tindih pengajuan cuti, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan jumlah pegawai yang mengajukan cuti. Yang kedua, masih banyak pegawai yang terlambat kenaikan pangkat. Yang ketiga, banyaknya pengajuan cuti yang melewati hak. Yang keempat, tidak diketahui akumulasi keterlambatan absen. Yang kelima, tidak diketahui tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Melalui analisa masalah USG. 1. Jumlah sumber daya manusia kepegawaian masih kurang. Kedua, kurangnya informasi updating data kepegawaian. Ketiga, kurangnya manajemen dan pengendalian mutu pekerjaan. Ketiga, data arsip kepegawaian masih manual, belum digitalisasi sehingga pelayanan kepegawaian menjadi lambat. Kelima, kurangnya ketegasan dari pimpinan. Dari hasil analisa masalah melalui USG, penulis menganalisa
data arsip kepegawaian masih manual, belum digitalisasi, sehingga pelayanan kepegawaian menjadi lambat. Analisa masalah tapisan MC Namara. Penulis menganalisa: 1. Ketidaktepatan pelayanan kepegawaian seperti pemberian cuti. 2. Terjadi keterlambatan pengusulan kenaikan pangkat karena pengumpulan dokumen kelengkapan membutuhkan waktu. 3. Masih terdapat tunjangan keluarga yang belum terdata. Yang 4. Belum optimal pengelolaan kepegawaian. Penulis menganalisa masalah tapisan FC yang sangat dominan, yaitu belum optimal pengelolaan kepegawaian. Adapun strategi penyelesaian masalah, penulis melakukan terobosan. Yang 1, peningkatan kualitas pelayanan. 2, efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan, terutama biaya tenaga kerja. 3, efisiensi terhadap waktu. Dari terobosan, mengadopsi dan mengadaptasi hasil studi lapangan ke PT Unilever Indonesia Tbk dengan HRD. Jenis inovasi yaitu inovasi teknologi. Kriteria inovasi: 1. Memberikan value added untuk organisasi. 2. Unsur kebaruan. 3. Bisa direplikasi. 4. Dapat diterapkan untuk jangka panjang. Proses bisnis sebelumnya. Pegawai, ini dalam hal cuti, pegawai mengajukan pengisian cuti melalui form, dikirim ke pimpinan sebagai atasan langsung, memeriksa dan menyetujui permohonan cuti, disampaikan ke Kasubag TU apakah setuju apa enggak untuk diverifikasi permohonan cuti tersebut. Dari Kasubag TU ke Kasudin, persetujuan apakah disetujui apa enggak, menyetujui permohonan cuti pegawai. Jika disetujui, kembali ke Kasubag TU untuk diberikan penomoran dan dikembalikan ke pegawai. Proses bisnis sesudah, yaitu membangun SIDAK, Sistem Informasi Data Kepegawaian. Pegawai mengajukan cuti langsung melalui sistem, pimpinan menyetujui, Kasubag TU memverifikasi, Kasudin menyetujui atau menolak, penomoran secara otomatis, pegawai diperkenankan cuti. Adapun yang mengurangi proses SIDAK atau udah di mapping, yaitu stakeholder aksi perubahan. Mapping, saya sebagai ketua. Adapun dari internal dan eksternal, ada kepala suku dinas sebagai promotor, yaitu mendukung dan menyetujui pelaksanaan aksi perubahan melalui kebijakan yang dikeluarkan. Kasih dan Kasektor sebagai promoters, sedangkan defender pegawai, BKD, Inspektorat, BPKAD internalnya. Milestone untuk rencana selanjutnya itu jangka pendek. Setelah terbangunnya SIDAK, Sistem Informasi Data Kepegawaian, digunakan di Sudin Gulkarmat, dilanjutkan jangka menengah tahun 2022 menggunakan sistem
informasi data kepegawaian sidak pada Sudin. Yang ketiga yaitu jangka panjang 2023 integrasi sidak di 5 wilayah Sudin Gulkarmat. Rencana jangka panjang ini tentunya sesuai dengan SOP. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan evaluasi pelaporan. Rencana jangka pendek dan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang. Hampir sama, perencanaan ada, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal menyusun sidak sistem informasi terbangun, tentunya identifikasi potensi yang harus resiko dan strategi mengatasi. Penulis mengidentifikasi potensi kendala. 1. Tim efektif yang berasal dari internal suku dinas tidak fokus pada aksi perubahan karena tingginya beban tugas di kantor. Resiko tahapan rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal. Strategi untuk mengatasinya, menyusun pembagian tugas yang jelas serta menyusun rencana kerja yang disepakati bersama. Yang kedua, tim efektif yang berasal dari eksternal suku dinas. Ini karena kurang bertanggung jawab pada pelaksanaan rencana aksi perubahan, resikonya tahapan rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal, bahkan bisa berhenti. Strategi yang mengatasinya, memantau secara berkala setiap progres tahapan jadwal berikut output dan input dengan menggunakan demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.